Iwan sekalian, berbicara tentang gambaran kenikmatan di surga, berarti kita membahas suatu kenikmatan tinggi dan kekal yang tiada tara. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kenikmatan tersebut dengan jelas dan terperinci, sehingga menjadikan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersegera dan berlomba-lomba untuk meraihnya, yaitu meraih kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah, berlomba-lombalah kamu untuk meraih pengampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para iwan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan begitu besarnya, begitu agungnya kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat tinggi di surga yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa arti ayat di atas di dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-17, tidak ada seorang pun yang mengetahui agungnya ganjaran kebaikan yang Allah sembunyikan dan sediakan bagi mereka orang-orang yang beriman di surga, berupa kenikmatan yang abadi dan berbagai macam kelezatan yang belum pernah disaksikan semisal seorang pun. Nah, gambaran tentang tingginya kenikmatan ini dinyatakan dalam hadis qudsi yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, "Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan tinggi surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia." Artinya apa? Bahwa semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau dibayangkan dalam hati manusia, maka kenikmatan di surga jauh melebihi semua itu. Para iwan sekalian, nah di surga itu juga terdapat buah-buahan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fakihatin mimma yatakhayyaru." Dan di dalam surga terdapat buah-buahan dari apa yang mereka pilih. "Wa lahmi tayrin mimma yastahun." Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. "Wa hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun." Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fihima min kulli fakihatin zawjan." Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. "Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman." Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan
untuk mereka jangkau dan nikmati. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wadaniyatan 'alaihim dilaluha wa dulyas qutufuha tadlila, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Para ikhwan sekalian, nikmat surga itu juga bersifat kekal abadi serta tidak ada habisnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah, wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan di dalam surga terdapat buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Para ikhwan sekalian, gambaran kenikmatan buah-buahan di surga ini dapat kita temui di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah berita kepada mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Para ikhwan sekalian, makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-25, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Ada 3 penafsiran para ulama tafsir di dalam menafsirkan ayat tersebut. Yang pertama adalah bahwa buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam rupa dan warnanya, tetapi rasanya jelas berbeda. Nah, yang kedua adalah para ulama berpendapat semua buah-buahan di surga serupa dalam kelezatan dan keindahannya. Tidak ada keburukan padanya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri dan Ibnu Jurayj. Nah, yang ketiga adalah buah-buahan di surga ini serupa dengan buah-buahan dunia dalam bentuk dan namanya. Akan tetapi buah-buahan di surga ini jauh lebih indah rupanya dan lebih lezat rasanya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qatadah dan Ibnu Zaid. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, ada yang berpendapat bahwa maknanya serupa dalam namanya tapi berbeda rasanya. Ada yang berpendapat serupa dalam warnanya tapi berbeda namanya. Ada juga, kata beliau, yang berpendapat semua buah-buahan di surga serupa satu sama lainnya dalam apa? Pertama keindahan, kemudian kelezatannya dan kenikmatannya.